bakteri tandingan Bacillus itu untuk apa? Kadar Vibrio ini jangan lebih dari 5%. Misalnya Vibrio ini sudah terlanjur 500.000. Nah, berarti kita harus 95%-nya bakteri Bacillus itu. Jadi total rasio atau perbandingan antara jumlah Vibrio dengan bakteri total itu, kalau Vibrio kan disebutnya TVC, total Vibrio kumulatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Gibah, sahabat WM TV Kreator. Hari ini WM TV Kreator berada di Tambak Udang di Kabupaten Purworejo. Ada yang menarik di kisah Tambak Udang ini. Dan alhamdulillah hari ini WM TV Kreator berkesempatan bertemu dengan seorang tokoh di Kabupaten Purworejo. Dia adalah Mas Rendrarto Safari, atau sering dipanggil dengan nama Mas Gundul. Di daerah selatan, insya Allah dia orang yang cukup dikenal baik pastinya. Dan alhamdulillah hari ini WM TV Kreator berkesempatan ngobrol banyak dengan beliau. Ingin tahu apa yang kita obrolkan nanti? Terus ikuti saya di WM TV Kreator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WM TV Kreator, alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau yang sangat super sibuk. Amin. Ini dia Mas Gundul, Mas Rendrarto Safari. Orang Purworejo, orang selatan, Jawa Tengah, ke Tambak Udang harus kenal beliau. Karena kita akan banyak belajar dengan beliau tentang Tambak Udang. Kasih salam dulu Mas dengan teman-teman kita Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendrarto Safari, saya alias Gundul Ketawang. Wong desa. Saya wong desa. Kok ketekan wong kutho? Alhamdulillah, nambah sedulur, nambah silaturahmi. Barakallah Mas Ari. Amin. Mas, kita ngobrol di mana ini Mas? Monggo tak derekke nang gubuk sinambi ngopi kalih udut. Siap, karang wong desa urung iso marani udut. Ayo Mas. Nggih. Nyantai ngobrol ngeraket kelesi silaturahim. Alhamdulillah. Amin. Ini suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan beliau. Nih, Suatu hal yang sangat sulit, dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng dengan kita tentang Tambak Udang. kula nggih sangat bangga dirawuhi wong kutho. Iso nyuguh kopi kental. Ada kopi. Alhamdulillah. Ada kopi. Nyuguh kopi kuntrung lho wong kutho ada tekan pinggir kali, pinggir segoro. Ini kopinya ada 3. Satu buat Mas Gundul, satu buat saya, satu buat kameramen. Kameramennya kok ya melu-melu ngopi ya. Ini kameramennya. Monggo sesarengan ngopi kalih gendu-gendu rasa ngraketke silaturahim. Mas Gundul, Nderek Mas Ari. ini pertanyaan pertama saya mewakili mungkin teman-teman yang ada di WM TV Kreator yang sedang menyaksikan obrolan kita hari ini. Nggih. Apa sih Mas asiknya Tambak Udang? Di situ ada ikhtiar dan di situ ada doa. Alhamdulillah, saya mengawali 3,5 tahun yang lalu dengan satu kolam yang di depan kita tadi itu, Mas. Ya. Alhamdulillah 3,5 tahun berjalan bisa jadi 10, insya Allah 12. Saya tertarik Mas dengan Nyun Sewu. Ada ikhtiar dan ada doa. Itu maksudnya apa Mas? Ikhtiarnya saya di situ adalah belajar sinau. Background saya itu
farmasi, background saya itu di perusahaan farmasi PT Dikta Medika, tapi saya terpicu untuk balik desa. Pengen Purworejo ini punya PBM, pedagang besar farmasi. Qadarullah saya gagal. Gagal kok ceritake. Tapi itu pengalaman terbaik, Mas. Itu guru jalan terbaik. Cerita. Itu jalan cerita. Nggih. Beliau dulu itu Pengen punya berprofesi PBM di farmasi. Nih. Tapi qadarullah Allah menuntun langkah beliau untuk kembali ke Purworejo dan bertambah udang. Ya. Dan alhamdulillah keren. Nggih. Sukses. Ajeng diandani keren, ajeng diandani sukses. Kula saestu matur nuwun. Jer menika kula namung ikhtiar. Niku makane kula yang dimaksud dengan ikhtiar dan doa tadi itu. Nggih. Teman-teman, Nggih. ini yang menarik. Beliau berawal dari sebuah profesi di bidang farmasi. Tetapi jalan hidupnya Allah tuntun beliau jadi seorang petani. Wong desa. Tambak udang salah satu tujuan profesi. Petani tambak. Petani tambak. Karo ngopi ya, Mas. Dan alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. rezekinya, hasilnya lebih-lebih dari profesi awal Mas Gundul berusaha di bidang farmasi. Nek nganu Mas Gundul, nek kesulitan, tantangan, lebih tepatnya mungkin tantangan Mas ya, dalam bertambak udang itu apa Mas? Tantangan terbesar kalau ditanya, kalau banyak tantangan itu banyak, tapi yang terbesar waktu saya memulai tambak udang adalah penyakit. Nah, itu dia. Penyakit yang mendera atau yang menyerang. Di situ saya butuh 3 siklus. Kalau satu siklus itu 3 bulan alias 90 hari, itu berarti saya butuh waktu 1 tahun Mas, untuk memecahkan tantangan itu. Hasil pertama tanpa tantangan, ya tantangan tapi tanpa hambatan, dengan alhamdulillah siklus pertama itu nggak diberi penyakit. Alhamdulillah. Nah, siklus kedua itu saya mulai menghadapi penyakit. Berarti tantangan itu datang dikala menghadapi siklus yang kedua. Ya, begitu siklus kedua berarti di bulan ke-5. Oh. Karena bulan pertama sampai ke-4 itu siklus pertama. Bulan ke-5 ini saya dapat tantangan. Udang sekitar umur 1 bulan lah, 30 hari menuju ke 50 hari itu ada apa ya, istilahnya di pertambakan itu WFD. W-nya white, F-nya visit, D-nya disease. Disease itu gangguan, white itu putih, dan feces itu berak, alias gangguan atau penyakit berak putih alias mencret. Nah, disitulah saya ikhtiar saya dari mulai nol, nggak tahu sama sekali, tapi alhamdulillah dengan background farmasi saya dapat petunjuk dari Allah. Ada salah satu dokter teman saya di Jakarta waktu farmasi, Dokter Himawan. Dia banting setir dari kerja yang tadinya ikut perusahaan farmasi, dia masuk ke salah satu perusahaan pakan udang. Saya nggak usah merek, saya sebut nanti tidak jadi ini. Nah, di situ dia di bagian riset dan pengembangan, Research and Development alias R&D. Dari beliau saya belajar. Saya tanya, saya tuh menghadapi masalah seperti ini, udang mencret alias WFD. Oh, saya tolong carikan penyebabnya. Di situ ada yang satu bakteri, namanya bakteri Vibrio. Vibrio ini penyebab WFD itu tadi. Oh iya. Sepengetahuan saya sering dengar-dengar dari teman-teman petani udang, itu mencret yang ada pada udang, mencret pada udang itu seperti momok ya Mas? Iya, hantu petani udang itu adalah mencret di dalam proses kita bertambak udang. Itu bisa nggawe udangnya rampung Mas. Iya, betul. Dan dari cerita itu alhamdulillah jenengan bisa menemukan caranya. Ikhtiar itu yang tadi saya ikhtiar sebut, ikhtiar dan doa. Kalau saya diberi masalah berarti saya tidak harus putus asa, tidak boleh pasrah. Saya diberi harus masalah ikhtiar. Tidak boleh putus asa, tidak boleh pasrah. Mas Dodo sudah berikhtiar dan Mas Dodo sudah membuktikan penyakit mencret pada udang itu beliau sudah bisa selesaikan. Udang yang sudah terlanjur mencret
terkontaminasi bakteri Vibrio, terinfeksi bakteri Vibrio, itu tindakan petani sendiri harus bagaimana, Mas? Itu tadi kita dasarnya adalah fisiologi. Fisiologi itu berarti tentang organ tubuh udang. Organ tubuh udang yang mencret itu kan kehilangan ususnya merobol itu loh, Mas. Nah, kenapa usus merobol? Kalau manusia usus merobol itu keluar darah merah berarti kan, tapi karena udang ini merobol usus, keluar darahnya itu putih, makanya kalau udang mencret di kolam itu di permukaan banyak kampul-kampul atau bulatan putih panjang, itu adalah usus udang. Karena darah udang itu putih, Mas. Ayo awak dhewe nek ngolai urang rano gede, nggak ada. Karena apa? Ya ada darahnya tapi warnanya putih jadi nggak kelihatan atau bening. Itu nek menungso diulai gitu ya abang. Intinya udang yang sudah terlanjur terinfeksi bakteri itu Vibrio harus dibuang. Ya. Dan di musim berikutnya kita menggunakan seperti Mas Gundul, yang saya sangat tertarik ke Mas Gundul itu menggunakan metode parabola. Ya, gini caranya, Mas. Nah, sebentar, Mas. Untuk teman-teman, beliau sukses menyelesaikan bakteri Vibrio itu dengan di fase berikutnya dengan mengolah tambak udang dengan menggunakan metode alat bantu laboratorium dan parabola. Alat bantu laboratorium dan metode parabola. Ya, betul. Metode parabola itu apa, Mas? Jadi kalau konvensional, petambak konvensional yang dulu mulai mengawali tambak-tambak baik di pesisir pantai maupun di pinggir kali ini, itu struktur dasar kolam itu selokan. Nah, tapi dengan selokan ini repot untuk tadi membuang kotoran yang ada di tengah itu. Ya. Nah, dengan parabola ini kita bikin bulatan di tengah kolam maksudnya. Persis, ya. Kita tarik center. Ya. Sentralnya adalah di tengah-tengah, kita bikin bulatan parabola, cekungan di situ untuk mengeluarkan kotoran. Kita porot, kita buang, yaitu tadi kembali rutin setiap malam dan pagi sebelum ada matahari. Nah, disitulah kita mengurangi Vibrio. Kenapa? Itu cara atau metode parabola itu selain untuk mengumpulkan lumpur sehingga kita bisa periodik membuangnya tanpa kita turun ke dasar kolam. Kalau dengan selokan kita mesti turun, bawa selang, kita sedot, kita jalan dari ujung sana, ujung tambak sebelah sini sampai ujung sini. Misalnya kolamnya Mujuringetan Ngulon, dari ujung barat sampai ujung timur kita sedot dengan alat. Nah, dengan parabola ini udah otomatis terkumpul karena kemiringan sudah diatur, ndrojok atau miring ke tengah. Nah, di situ juga cara kita untuk membuang udang yang mati. Karena apa? Kalau udang yang sudah merencret keluar atau merobol ususnya dia nggak bisa makan, otomatis dia akan mati. Dan kalau udang itu sifatnya kanibal, Mas. Udang yang waras, yang sehat akan makan temennya yang mati. Disitulah infeksi ini menular. Di dalam tubuh udang yang mati sudah ada Vibrio. Begitu dimakan sama temennya yang masih sehat, akhirnya udang yang masih sehat ini pun terinfeksi Vibrio, masuk ke dalam saluran cerna. Berarti begitu ada udang mencret, kita harus putar kincir lebih banter, lebih kenceng, agar apa? Udang yang mati itu ngumpul di tengah dan kita buang. Agar udang yang masih sehat terselamatkan, tidak makan udang yang mati sehingga tidak terinfeksi. Itu salah satu ikhtiar saya. Adapun misalnya masih tersisa ada 1-2 ya wajar, nggak bersih sama sekali, tapi paling nggak meminimalkan. Meminimalkan agar apa? Tidak menular. Nah, selanjutnya kita preventif, nggak usah tunggu siklus yang akan datang. Misalnya taburan udang 100.000 udang, yang sudah kena mencret itu 5.000. Nah, berarti masih ada 95.000. Nah, itu yang kita selamatkan. Kita pertahankan. Kita selamatkan dia agar tidak terinfeksi Vibrio dengan cara satu, menurunkan kadar Vibrio dalam air kolam itu. Yang kedua, segera membuang udang yang mati itu agar tidak dimakan oleh udang yang sehat. Nah, itu metode parabola sangat membantu untuk mempercepat pembuangan
udang yang mati itu selain untuk membuang lumpur secara periodik. Nanti kalau sudah nggak keluar mencretan, kan kita bisa secara kasat mata kelihatan kalau orang mencret itu berarti di permukaan yang tadi saya sebut itu ada kampul-kampul putih gitu, kayak ya persis kayak karet putih agak panjang sekitar 2 cm atau 3 cm, itu adalah usus udang. Nah kalau itu sudah berkurang dan bersih nggak ada, otomatis di situ sudah tidak ada penyakitnya lagi. Nah ikhtiar kita lewat lab adalah periodik, setiap seminggu sekali. Kalau saya biasanya setiap Senin. Senin ini kita lihat kadar vibrionnya. Kan kadar vibrio yang ideal 300.000. Kok itu 100.000. Kok itu di atas 300, di atas 100? Iya, berarti kita turunkan lagi dengan metode yang tadi itu, membuang lumpur dengan periodik. Yang kedua, ada ikhtiar lain. Apa itu, Mas? Membuat bakteri atau kultur bakteri pesaing vibrio. Kita berhitung rasio. Kalau di situ ada 500 lah, atasnya kan 100.000. Kok di sini ada 500.000? Berarti overnya 400.000 ya. Nah, kita juga harus bikin bakteri tandingan alias bakteri Bacillus. Bacillus itu bakteri yang baik untuk pencernaan. Kalau manusia kan ada minuman nggak usah merek ya. Terlanjur. Terlanjur. Ya wes. Gue nggak dari promosi jangan disogok atau disuap enggak. Nah, itu kan ada minuman atau makanan yang mencehatkan pencernaan. Ini simulasi. Nah, di situ pun sama. Kita bikin bakteri tandingan Bacillus itu untuk apa? Kadar vibrio ini jangan lebih dari 5%. Misalnya vibrio ini sudah terlanjur 500.000. Nah, berarti kita harus 95%-nya bakteri Bacillus itu. Jadi total rasio atau perbandingan antara jumlah vibrio dengan bakteri total itu, kalau vibrio kan disebutnya TVC, total vibrio kumulatif. Itu jangan lebih dari 5% dari apa? TBC itu apa? Total bakteri kumulatif. Total bakteri jumlahnya misalnya 100, berarti vibrionya 5% dari 100 itu kan 5. Jangan lebih dari 5. Berarti bakteri positif, bakteri baik maksudnya. Ya, bakteri baik. Bakteri Bacillus namanya itu untuk menanggulangi atau untuk menyerap, mengurangi bakteri buruk, bakteri vibrio. Bukan menyerap, dia akan menyehatkan pencernaan. Dia akan menyehatkan pencernaan udang. Sehingga walaupun terinfeksi vibrio, dia tetap bertahan untuk tidak mencret. Jadi bakteri baik tersebut, bakteri Bacillus tersebut, itu untuk menguatkan pencernaan udang. Iya, betul. Itu apa ya istilahnya, kalau di manusia itu kan ada imunomodulator alias sistem imun tubuh. Nah, itu untuk membangun sistem imun tubuh. Walaupun ada serangan penyakit, ya ini contohnya corona lah ya. Yang lagi ngetren. Walaupun ada virus corona, bedakan ya Mas antara bakteri dan virus ya. Beda ya. Ada virus corona menyerang manusia, tapi kalau manusianya itu daya tahan tubuhnya kuat, imun tubuhnya kuat, baik, itu yang disebut keadilan Allah. Allah menciptakan tubuh manusia ini sudah dengan sistem pertahanan tubuh alias imunomodulator, sistem imun tubuh yang diatur dengan imunomodulator itu. Semakin kita kuat daya tahan tubuh, semakin kita kuat menangkal penyakit. Semakin kuat daya tahan pencernaan udang, semakin kuat udang untuk kembang tumbuh. Dari 2 gram ke 3 gram, 5 gram, 10 gram. Nah, kalau berat udang itu satuannya gram. Jadi dengan bakteri Bacillus itu Bacillus maksudnya. Bakteri Bacillus itu adalah bakteri positif, dan bakteri negatif pada udang itu namanya bakteri salah satunya vibrio itu yang menyebabkan infeksi saluran cerna. Dan fungsi dari bakteri Bacillus itu untuk memperkuat imunitas udang, pencernaan udang, untuk dia bisa bertahan tumbuh di dalam tambak udang tersebut. Yang mungkin di situ sudah banyak bakteri-bakteri negatif Mas ya. Dengan bakteri Bacillus tersebut itu bisa membantu udang untuk bertahan. Sangat betul, karo ngopi sih. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari berbagai macam masalah di perudangan, tambak udang, salah satunya bakteri vibrio. Dan untuk mengantisipasi bakteri vibrio berkembang biak, maka kita harus bisa ciptakan bakteri
positif. Contohnya bakteri Bacillus. Saya tertarik dengan metode parabola yang tadi Mas Gundul jelaskan. Metode parabola itu kita membuat lingkaran di dalam kolam dengan tingkat kemiringan, Mas ya. Jadi supaya nanti kotor-kotoran yang ada di dalam tambak tersebut akan berkumpul, berputar dan masuk ke dalam lingkaran tersebut atau berkumpul di lingkaran parabola tersebut dan kita akan membuang kotoran itu dengan mudah. Betul. Nah, metode parabola itu, nah dari Mas Gundul sendiri itu berapa persen akurasinya, Mas? Untuk keakuratannya, kalau kita bicara akurasi berarti diakuratnya. Diakuratkan. Nah, akuratnya itu ya menurut saya di atas 90%. Akurat metode parabola di dalam tambak udang, beliau 95%. Karena pengalaman dari beliau ya, itu akurasinya 90%. Jadi keren ya, Mas? Ya, insya Allah itu tadi. Saya ini wong bodoh. Dan saya ini, kita semua orang bodoh dan orang bodoh ingin jadi orang pintar dengan cara belajar. Dan saya ini buta sama sekali, Mas. Tenang. Ngaku sih, nyatanya saya enggak. Bener. Saya buta. Pengalaman dalam udang pada waktu itu. Iya, waktu itu saya benar-benar buta. Saya bingung sendiri. Karena yaitu ketidaktahuan saya tentang fisiologi mencretnya. Orang itu kok enggak sama dengan manusia. Saya mencoba dengan obat mencret. Tapi saya terus akhirnya mentertawakan diri sendiri setelah tahu. Oh alah, orang ki nek mencret ra kena diobati, mesti mati. Wong mencrete urang beda karo menungso. Nek menungso kur sing cair, tapi nek urang merobol ususe. Karena apa? Yaitu infeksi bakteri Vibrio. Lah nang kono berarti kesimpulan atau logika berpikir atau rasionalitasnya, nek merobol ususnya berarti orang ini bakal mati, wong ora iso mangan. Nah, dengan dia mati berarti segera kita singkirkan agar tidak menularkan penyakit ini ke udang yang waras. Jadi Mas, bareng-bareng ayo sinau. Yang namanya ilmu pengetahuan udah pasti berkembang. Nek kita tidak mengikuti perkembangan itu bakal awak dhewe ketinggalan. Mas, nek nanggone agama Islam jenenge tolabul ngilmi. Mongko nek tolabul ngilmi iki salah sawijine sunah Kanjeng Nabi. Kowe aro akhlake apik, neng kowe kok ora ngelmu, kowe kur bakal dizolimi. Nek kowe kualiane, kowe pinter, neng kowe ora berakhlak, kowe bakal menzolimi. Dadi sing pas adalah akhlakmu apik, ngelmumu yo dhuwur. Makane kudu ana tolabul ngilmi. Sinau Mas, awake dhewe diberkahi. Apa akal pikiran. Malaikat ora lho Mas. Malaikat salah satu makhluk Gusti Allah sing diciptakan ana malaikat. Malaikat nang kono gurisane sendika dawuh karo perintah Gusti Allah. Tapi menungso dibekali akal pikiran ning kono kon ikhtiare ya kuwi sinau ki tolabul ilmi nang Islam. Dari tolabul ilmi itulah akhirnya Mas Gundul bisa menemukan metode parabola yang benar-benar tingkat keakurasiannya itu 90%. Dan itu menurut pengalaman beliau. Ngelep air itu juga salah satu ikhtiar. Yang namanya tetap lah ya maksudnya kita berikhtiar itu ya karena ini teknologi ya kita tetap tidak bisa lepas dari teknologi. Lab salah satunya. Dan Mas ada prinsip dasar sing kuwi tak hubungke karo dakwahku, sing kuwi tak hubungke karo siarku. Siar lan dakwah ora kudu ceramah, siar lan dakwah ora kudu tauziah. Neng siar dan dakwah iso nulari ngelmu nggo sepadha-padha. Siji, men ngelmune dhewe bermanfaat, iso dadi jariyahe dhewe. Siji, loro. Liring ini Mas. Nek neng gone Islam ki mengenal ikhtiar kedasaran niat ibadah. Jadi dasaran niatmu kuwi kanthi ibadah sing ikhlas. Dene hasile apapun itu wis disebut qadarullah. Apik lan orane tambak kuwi ora ning ikhtiare dhewe tok. Ning pokok apik lan orane iki paringane Gusti Allah utawa qadarullah. Kok urung diparingi apik, awake dhewe aja nglokro, aja pesimis, aja putus asa. Mergane apa Mas? Gini Mas. Mergane awak dhewe kudu ridho. Nek
ibadah atau ikhtiar kita didasari dengan niat ibadah sing ikhlas, mapane ikhlas nang kono. Nang ibadah kita. Nek nang ilmu Islam berarti nek ibadah ki salah sijine salat, loro ngaji, telu zakat, papat poso. Ya, berarti sedekah kita, salat kita, puasa kita, ya Mas, zakat kita kedasaran ikhlas mergo ibadah. Ikhtiar kuwi dalam mencari nafkah yo ibadah. Kita kudu ikhlas. Dene qadarullah kok ora apik utawa durung apik, dhewe nampa kanthi ridho. Mergane apa? Nek awake dhewe ora ridho karo ketetapane Allah, awake dhewe bakal gemblung. Hayo nrimo karo ketetapane Gusti Allah. Mergane apa kudu nrimo utawa kudu ridho atas ketetapane Allah utawa qadarullah kuwi? Mergane rano ketetapane Allah, rano keputusane Allah, rano qadarullah kuwi sing luput. Mesti bener menggari awake dhewe arep kepiye menyikapinya. Gusti Allah Maha Presa, Mas. Dia yang Maha tahu. Tahu akan apa? Tahu kebutuhan kita. Kok dhewe dikai hasil sing urung apik? Mergo kita karo Allah disawang kowe tak kei iki mergo kowe butuh elek sih. Ikhtiar dan doa gitu Mas. Lah nek awake dhewe ora nanggon butuhe. Tapi nek awake dhewe bicaranya pasti nang keinginan. Awake dhewe inginnya apa? Bagus. Sesuai sama ekspektasi, semua sesuai karo angen-angen dhewe dikai hasil sing apik. Nek Gusti Allah menetapkan memutuskan kowe urung apik, ya kuwi kudu ridho. Karena apa? Gusti Allah melihat kebutuhanmu, bukan keinginan kita. Sing disawang apa? Karo Gusti Allah sing diberikan kepada kita adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Siap. Ngaten. Ayo do ridho atas hasil ikhtiar kita. Ayo do ikhlas karo ibadah kita. Mongko nang jero ibadah kuwi ana ikhtiar kita untuk mencari nafkah. Kita berikhtiar, kita berusaha mencari nafkah. Nang kono klebu nang ibadah diniati sing ikhlas. Nang kono ayo bareng-bareng dipapanke. Antarane ikhlas karo ridho beda panggonane. Nek ikhlas nang ibadah kita, nek ridho manggonnya di mana? Di nampani ketetapan Allah. Kok awake dhewe wong tuane dhewe dipanggil menghadap karo Sang Ilahi, Sang Kholik. Itu berarti dhewe kudu ridho, bukan ikhlas, Mas. Itu mapane. Karena itu ketetapan Allah. Umure wong tuane awake dhewe kur tekan semono, umure anake dhewe kur semono, umure bojone awake dhewe kur semono, kuwi jenenge qadarullah atau kodrat utawa takdir. Lah awake dhewe kudu ridho atas takdir itu. Ngono, dadi mapanke ikhtiare awake dhewe nang ibadah kuwi dengan ikhlas dan nampa hasil saka ikhtiar atau usaha kita dengan ridho. Papanke beda-beda nggone. Ngaten, Mas. Sedikit ngasih ilmu utawa nulari. Sahabat WMTV Kreator, di sini kita sudah banyak ngobrol tentang tambak udang dan pengalaman dari Mas Gundul. Tingkat keakurasian metode parabola itu 90%. Mudah-mudahan dibantu dengan lab. Tingkat keakurasian metode parabola itu 95% dibantu dengan lab. Sebagai petani yang cerdas, kita tetap berfastabiqul khair dengan bertolabul ilmi, tidak pernah meninggalkan teknologi, insyaallah, dan selalu berdoa, dan jangan lupa ikhtiarnya dikencengke seperti pengalaman beliau. Salam dari Tambak Udang Girli pinggir kali Ngawu Kabupaten Purworejo. Pesisir gitu. Salam semangat, tetap berusaha, jangan pernah tinggalkan doa dalam berikhtiar. Salam WMTV Kreator. Barakallahu fikum. Barakallahu fiki. Barakallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget dengan bahasa ikhtiar dan doa. Di balik kesuksesan tambak udang bisa mengurangi dampak bakteri Vibrio. Ternyata ikhtiar dan doa yang beliau sampaikan dan sebagian ada di sini, di mana seorang Mas Gundul Rendrarto Safari di balik kesuksesannya, keberkahannya melalui ini. Jadi ikhtiar dan doa yang beliau maksud adalah
ini. Salah satunya ada di sini. Semoga obrolan kita tentang tambak udang, ikhtiar dan doa penanggulangan mengurangi akibat dari bakteri Vibrio bermanfaat. Amin. Amin. Salam semangat, salam silaturahim, dan salam ikhtiar dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.